dulu. Nah, sebenarnya hari ini eh, kita akan ada di materi baru, tetapi kita akan mengulang materi yang kemarin dulu. Nah, materi kemarin masih inget gak yang awal itu kita belajar modul apa? Modul, kita belajar dua modul tuh. Ada modul satu apa, yang kedua apa? Yang satu kita belajar modul untuk mengacak sebuah nomor undian kayak gitu. Kita pakai modul yang namanya apa? Kayaknya aku nggak bisa dengar suara Jaka deh. Coba kita reload dulu atau kamu reload dulu Jaka. Atau mic kamu mungkin harus di adjust. Oke, kita kemarin belajar modul yang namanya modul random ya. Random itu untuk mengacak sebuah angka atau apa. Ntar kalau kita nggak bisa, kita pindah Zoom aja deh, yang lebih stabil. Dari tadi video conference-nya error mulu. Oke, yang kedua kita belajar modul untuk bekerja dengan waktu. Halo. Bekerja dengan waktu. Kita menggunakan modul apa kemarin untuk bekerja dengan waktu? Oh, nggak bisa ya. Oke, kita pindah Zoom aja deh, teman-teman. Error kayaknya. Tes. Oh, udah bisa. Udah. Oke, kita belajar dengan modul waktu atau modul time. Nah, kemarin kan kita udah belajar modul-modul. Nah, sekarang kita akan membuat modul. Jadi bukan menggunakan modul tapi malah membuat modul itu sendiri. Ini materinya agak complicated ya, cuma nggak apa-apa, tetap bisa dipelajari. Terus yang kedua nanti kita akan mengerjakan proyek. Proyeknya nanti aku akan kasih pilihan ke kalian aja. Proyeknya bisa membuat rumus bangun datar, bisa untuk menghitung rumus bangun datar bisa, dan kita akan menghitung menggunakan mesin kasir juga bisa. Kita akan membuat proyek itu. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke materi langsung aja. Aku akan bagikan layar ya, share screen. Nah, ini kita akan ada di materi creating modules. Nah, sebenarnya Kak, ini materi kemarin. Yes. Bener ya, materi kemarin, cuma sebenarnya hari ini tuh kemarin tuh rencana mau aku jelasin hari ini karena kemarin ada waktu sisa. Ya udah, kita lanjutin lagi yang ini. Membuat sebuah modul kita harus men-save atau menyimpan modul itu sendiri. Ada yang namanya membuat modul itu ada banyak hal. Jadi, di dalam modul itu terdiri dari beberapa function. Di sini satu modul ada berapa function nih? Di dalam satu modul ada berapa function nih? 3. Ada 3, ya. Karena satu function, satu def. Nah, function itu bisa bermacam-macam ya, teman-teman ya, di dalam modul ini. Bisa aja function untuk mengambil sebuah data atau input, memasukkan data menggunakan keyboard, itu bisa juga. Bisa juga function untuk menganalisa sebuah tulisan, kita bisa pakai if else di dalam modul ini. Itu bisa juga. Atau bisa juga kita membuat function untuk mencetak atau menggunakan print di dalam function itu juga bisa. Jadi di dalam ini
Di dalam modul kita bisa membuat function dengan berbagai macam rumus yang sudah kita pelajari. Lanjut. Nah, cara menyimpan modul adalah kita men-save ini. Kita menyimpan dengan kita menggunakan save. Lalu kita kasih nama kayak gini, teman-teman. Nah, kita bisa kasih nama dan sesudah kita simpan, kita akan mengerjakan modul. Kita akan memanggil modul di course selanjutnya. Di level selanjutnya baru kita akan memanggil modul itu sendiri. Nah, mengambil modul kita bisa gunakan import, atau mencetak modul kita bisa gunakan mengambil function tertentu, kita bisa gunakan nama modul titik nama function. Oke, gitu aja penjelasannya soal modul. Ada yang mau ditanyain dulu nggak penjelasan soal modul? Aman? Oke, lanjut ya. Lanjut ini, teman-teman. Ini creating a modules. Kemarin sampai level berapa? Ingat gak? Level 4 udah belum? Level 3, level 4 udah belum? Kayaknya udah deh, Kak. Sampai level 5 udah? Bentar. Coba kamu cek. Kubas kayaknya 6 7 belum deh. Bener gak? 6. Udah, Kak. Udah juga yang sport Udah. salary ini. Iya. Waduh, kita ngerjain apa hari ini kalau udah semua? Oke, kita akan ngerjain yang ini aja deh. Ini nih. Oke, kita akan ngerjain yang ini. Cuma Kak, saya nomor 6 belum? apa? Nomor 6 kamu belum? Ya belum. Oke, kita akan kerjain ini aja. Bukan maksudnya kayak semuanya nomor 6 di sini. Maksudnya Semua nomor 6 di kayak 1 2 3 4. Kayak yang ini belum. Yang creating motor belum. Oh, creating modul belum kan? Nah, Belum. yang baru nomor 5 go ahead kan yang udah creating modul belum ya semuanya ya? Iya. Oh iya, aku salah, Kak. Oh iya. Bener kan? Belum kan? Iya, belum. Oke, nah. Oke, seingatku juga belum sih. Makanya itu. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya, makanya oke, kita belum juga ya, belum ada ngerjain yang ini. Oke, aku akan terangin ya. Teman-teman ya. Jadi, ini modul. Ini kalian. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah kalian itu di sini kan ada modul nih. Aku riset dia udah ada sendiri. Ini kita udah nggak perlu bikin ya yang nomor 3 ini ya. Yang nomor 3 ini kita udah nggak perlu bikin modul karena ini udah ada. Nah, terus ya kita harus lakukan apa kalau udah ada modul kayak gini? Ya udah, kita tinggal save aja teman-teman. Kita klik save. Habis itu nama modul ya, sport rules. Aku di sini pakai sport rules. Klik OK. Nah, kalau modul save berarti udah di save. Yang perlu kalian perhatikan itu dulu. Jadi kita modul ini harus di save. Oke, sampai sini masuk. Ya. Nah, terus yang perlu kalian perhatikan kedua adalah apa, teman-teman? Ini kan peraturan olahraga. Peraturan olahraga ya. Di sini tuh ada apa aja sih? Ada peraturan buat apa ini? Yang pertama, football. Kedua, hoki. Ketiga, sprint. Nah, ini nanti kita akan masukkan olahraganya, lalu akan keluar peraturannya kayak gini. Yang kita harus perhatikan adalah ini tuh biasanya aku screenshot kalau nggak aku foto buat nyatet nama-nama ini. Print football ini harus diingat sih, print hoki sama print sprint. Nanti aku akan jelasin gunanya apa. Oke ya.
Sampai sini bisa dipahami? Masuk ya? Siapa? Lanjut. Nah, ini aku riset dulu. Oke, teman-teman. Kita akan memprogram sebuah program. Programnya kayak gini. Kalau aku pencet angka 1, dia akan muncul peraturan football. Ya kan? Kalau aku pencet angka 2, dia akan muncul peraturan hoki. Kalau aku pencet angka 3, dia akan muncul peraturan sprint atau lari 100 meter. Nah, kayak gitu. Kalau aku pencet off, baru programnya berhenti. Nah, padahal peraturan tadi kan nggak ada di sini, teman-teman. Adanya di mana? Di sini kan? Ini peraturannya, tapi programnya di sini. Gimana sih cara kita menghubungkan dua program itu? Pakai connect the module from the previous task. Ini ya. Kita connect the module, berarti kita tulis aja import nama modul yang udah kita save tadi, sport rules. Kayak gini dulu. Masuk ya sampai sini ya. Masuk ya. Ini nggak ada auto checknya ya teman-teman ya. Kalian berbahagialah kalian karena ini tinggal dicentang-centang aja, nggak harus benar tulisannya. Oke, sebelum kita masukkan kata off, dia akan terus melakukan perulangan. Ada yang tahu rumusnya apa? Sampai kita masukkan kata off. Elif. Bukan. Elif nanti. Buat mengulang-ulang sampai kita masukkan kata tertentu, kita pakai apa? While atau for? While answer tanda seru sama dengan selagi kata off dimasukkan, dia akan mengulang. Ini ya. Habis itu baru kita pilih if, elif, else. Karena apa? Ini loh teman-teman loh. When programs run, types are sports and print, and it suggests to select one of them. The selection over until off is enter. If one enter is football selected, the prepare information about football print. Nah, dan lain-lain. If selects 2, dia akan memprint information tentang hoki. Kalau if selects 3, dia akan akan memprint tentang peraturan tentang sprint atau lari cepat. Nah, kita berarti udah jelas ya ini ya. Kita bikin kalau if pencet angka 1 dia akan ngapain, kalau if pencet angka 2 dia akan ngapain, kalau if elif pencet angka 3 dia akan ngapain. Ini udah jelas ya. Tinggal kita bikin aja. Pertama harus kita bikin apa? Rumusnya, jika angka 1 dipencet berarti apa? Pakai. Hah, suaraku putus. Oke, kita pindah Zoom deh. Wait. Ya, dah kita pindah Zoom yuk.
Halo, halo. Udah bisa? Udah kak. Nah, ini lebih stabil ya, teman-teman ya. Nggak tahu. Kemarin dari kalau tiap Sabtu tuh kayak punya kita down mulu gitu loh. Nah, oke, ini nggak tak tutup, jaga-jaga kalau Keisha masuk. Oke teman-teman, tadi sampai mana? Well, answer off ini masuk ya, udah masuk ya. Selagi kita akan pencet kata off, ini akan terus, program itu akan diulang. Nah, terus aku bacain soalnya. If one is enter, football is select. Berarti kalau kamu pencet angka 1, itu akan mencetak peraturan sepak bola tadi. Kalau kamu pencet 2, itu akan mencetak peraturan hoki. Kalau pencet 3, itu akan mencetak peraturan sprint. Nah, caranya bikin ini pakai apa sih rumusnya? Pakai apa yo? Ada yang tahu? Pakai apa? Di sini. Jika angka 1 dipencet, berarti kita pakai If. If wait. Oh gini. If answer sama dengan 1 dipencet titik 2. Nah, kita akan mengambil ini ya. Mengambil jawaban dari sini tadi. Kita tulis namanya dulu. Sport rules itu adalah nama modul, titik nama function yang tadi. Nama function yang tadi kebetulan udah aku foto lewat HP. Nah, print underscore football kurung buka. Nah, gini ya teman-teman ya. Kita coba dulu. Nah, kalau aku pencet angka 1, dia akan masuk. Oh, sorry. Print football. Kalau aku pencet angka 1, dia akan masuk mencetak football. Nah, pertanyaannya gini, Kak, kok dapat print football ini dari mana sih? Atau sport rules ini dari mana? Nah, ada yang tahu ini dari mana? Dari modul yang sebelumnya. Yes, ini dari modul yang sebelumnya. Sport rules ini adalah nama modul, titik, nama function yang udah kita tulis tadi. Nah, makanya aku tadi bilang ini harus diapalin, karena ini bisa aja dipanggil. Oke, masuk ya. Lanjut. Yang kedua adalah kalau ada if, berarti di sini kalau kita bikin rumus lagi, kita pakai apa? Elif. Elif, yes. Nah, Keisha mana? Ketiduran Kak, jadinya lupa. Oke, kita pakai elif ya. Elif answer sama dengan 1.2. Habis itu sport rules dot print apa tadi? Hockey. Print hockey. Nah, habis itu ini angka 2. Habis itu elif lagi buat bikin yang nomor 3. Answer sama dengan 2 kali 3 sport rules dot print. Tadi terakhir itu sprint. Nah, supaya nggak jadi infinity looping, ini di copy ke sini aja. Oke, udah. Kalau aku pencet angka 1, dia akan muncul football. Pencet angka 2, muncul ini hoki. Pencet angka 3, dia akan muncul apa itu namanya? Sprint. Kalau aku pencet off, dia maka akan selesai. Udah, gitu doang. Udah bener. Nanti nomor 5, 6, 7 ini caranya sama ya. Caranya sama. Tinggal di ini aja. Kalian explore aja. Oke, gitu aja teman-teman.
Gampang nih, sikat aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Kak. Oke, kalau enggak langsung aja ya share screen, kerjain aja. Oh iya, aku bisanya lihat screen satu-satu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung ini aja, langsung open mic atau angkat tangan boleh. Oke, kita akan tunggu Kesha. Nanti aku akan jelasin sekali lagi ya. Oke, boleh share screen ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini yang Jaka ya. Oke, Farhan boleh share screen juga. Oke. Farhan, silahkan share screen juga ya. Oke. Oke, nah ini infinity looping ya. Coba lihat nomor 5 kamu infinity looping tuh pasti. Oh bukan, 4. Nah, biar nggak coba. Coba kamu play. Nah, pencet angka 1. Nah, ya kan biar nggak infinity looping gini. Ini kamu copy, pindah ke bawahnya Elif. Jadi dia sesudah pertanyaan enggak, bawahnya sejajar sama Elif.
Yes, di stop dulu. Ini bukan print dong. Oh, sorry. Yang dipindah itu yang ini sih. Sorry, yang ini. Yang ini. Sorry. Mm-mm. Dah. Oke, aku hapus dulu garisnya. Terus yang ini input ya. Yes. Dia bikin input dulu buat ini. Buat apa tadi sih itu? Buat coach name, coach surname sama employment itu. Tapi sebelumnya ini jangan lupa import sport salary dulu. Jadi import nama modul yang kemarin. Iya benar. Habis itu input job itu dulu, employment hourly atau full atau hourly. Bebas kamu kasih nama apa. Kalau aku kasih nama job. Nah, habis itu kan bikin if else ya Farhan ya. Nah, itu bikin if else tuh dia harus sesuai sama ini ya. Sesuai variabelnya sesuai sama baris modul yang nomor 6 itu. Misalnya variabelnya experience ya experience. Terus kalau variabelnya job ya job, hours ya hours. Nah, itu kan ada variabel tuh. Nah, di sini kan ada experience. Nih, experience nih. Di sini ada hours. Nah, variabel yang digunakan ya harus sama. Itu sih kuncinya. Udah gitu aja. Oke, kamu explore dulu. Nanti misal bingung tanyain. Oke, coba Jaka gimana? Oke ya, bener kayak gitu. Import salary. Habis itu bikin input buat surname sama yang employment itu. Kalau employment kayak INT enggak? Yang job. If job, bentar, kamu udah bikin if? Belum, bikin if dulu. If job sama dengan 1. Sama if employment sama dengan 1, maka dia akan apa? Nah, titik 2. Nah, itu dibenerin dulu yang bawah. Experience-nya harusnya dipindah ke tab. Enggak, bener di situ tapi di tab. Nah, INT input. Satunya pakai ini aja, Farhan. Satunya pakai tanda petik aja. Oke, kayak tadi. Nah, itu INT input. Yes. Habis itu bawahnya ambil modul.
Oh, experience is in years-nya dihapus dulu, bikin if dulu ya. Jadi baru experience. Itu jangan dihapus sih di variabelnya harus sama, Jaka. Ini ya, aku liatin ya. Kamu balik ke baris nomor 6 dulu. Nah, ini kan di sini ada experience, di sini ada hours. Nah, variabel itu harus sama kayak itu. Balik lagi ke nomor 7. Nah, itunya bukan, itunya sama aja. Itunya job nggak apa-apa. Job job atau employment juga nggak apa-apa. Oke. Experience, nah itu experience baru. Nah, sebelum experience tuh bikin if dulu. If sama dengan 2 kali. If job sama dengan 2 kali. Sorry. Jadi bukan, nah ininya dihapus nih. If job sama dengan 2 kali harusnya. Nah, if job sama dengan 2 kali. Ada petik lagi 1. Nah, itu satunya taruh tengah. Nah, titik 2-nya jangan lupa. Nah, itu di tab bawahnya. Dah gitu. Baru bawahnya ambil modul. Oke, berarti di sana nanti bikin elif job sama dengan 2 apa gitu ya. Nah, baru ambil nama modul bawahnya itu. Baris nomor 7. Oke. Nah, baru ini ambil nama modul. Enter salary titik nama modul yang pertama, nama function yang pertama. Salary titik nama function yang pertama tadi entah apa aku lupa. Get full time experience. Nah, gitu. Nah, get full time experience tuh. Nah, itu kamu salary titik get full time experience. Enter. Enter dulu. Kurung tutupnya 1 kali lagi, Farhan. Kurung tutupnya 1 lagi. Nah, enter. Oke. Keisha boleh lihat layar aku dulu ya. Oke, dah. Iya, Kak. Oke, udah ya, Keisha ya. Nah, di sini kita akan belajar modules, creating a modules. Jadi modules itu kita bisa membuat modul sendiri. Oke ya, membuat modul sendiri. Di sini membuat modul sendiri itu kayak gimana sih? Nah, contohnya kayak gini. Ini kita akan memanggil dan membuat modul yang udah ada. Di dalam modul ini ada berapa function, guys ya? Dev-nya ada berapa function? Ada? Coba kita hitung. 1 2 berapa? Halo? Halo, Keisha? Oke. Dropkah internetnya? Oh, habis itu elif. Oh, enggak pakai if experience, Farhan. Tinggal itu aja. Salary titik nama modul, nama function. Salary titik nama function. Nah, titik nama function tadi. Dapatkan apa-apa tadi. Nah, bener. Gitu, habis itu bawahnya tinggal di print. Printnya belum ya itu ya. Halo, Kak. Suara aku kedengeran nggak? Oke, sekarang kedengeran. Oh, iya. Suaraku kedengeran? Kedengeran. Oke, aku akan jelasin ya. Habis itu bawahnya print. Jaka. Printnya sejajar sama elif, tinggal print yang bawah sendiri itu. Nah, print namanya apa? Coach digabung sama job.
ini habis salary titik apa sih? Yang apa? Habis salary terus titik. Habis titik nama functionnya yang di baris nomor 6 tadi. Apa tadi? Nama functionnya Employment. Oh, kayak job gitu. itu loh. Get full time experience tuh. Oh, guys, full time experience. Get underscore full time underscore experience. Get full time kurung buka experience sih, sorry. Get underscore full time kurung buka experience. Nah itu. Oke. Nah habis itu bikin elif. Buat yang kedua itu nanti caranya sama, cuma dia akan dapat part time. Jadi yang dimasukkan di situ adalah hoursnya, gitu ya. Oke Keisha, aku share screen lagi ya. Ini kok aku belum bisa. Hah? Get part time hours salary dot part time hours. Modul kamu udah kamu save belum? Tadi udah sih. Coba lihat baris nomor 6. Oh, salary udah bener. Oke. Nomor 7. Import salary udah bener. Get part time hours. Get part time hours. Salary sama dengan, oh alah, itu harusnya salary sama dengan, bawahnya juga salary sama dengan. Jadi sebelum salary get full time experience itu harus ada salary sama dengan di sini nih. Nih ya, salary sama dengan, di sini juga salary sama dengan. Oke, dah. Lah, nggak mau ya? Iya. Wait. Job. Oh, ininya bukan job, ininya salary. Oke, dah. Lah. Salary sport get part time hours, oke. Get full time experience. Oke. Oh alah, ini nggak bisa di nggak bisa di save pakai nama salary, pakai nama sport salary aja. Oh. Soalnya kalau salary sama kayak ininya, sport underscore salary aja. Nah, oke, itu terus nanti namanya diganti. Bentar ya Keisha ya. Ini diganti dulu nih. Import. Nah ini import spasi sport salary udah. Oke, dah coba salary. Oke. Hah, is not defined. Salary. Coba lihat salary get. Oh, ini harusnya sport salary. Di sini juga sport salary. Oh iya. Oke, coba Farhan, aku lihat punya kamu dulu. Hah, nggak mau? Mau juga. Wait. Coba pakai ini punya aku. Aneh banget nih. Coba pakai aku kirim nih ya. Dah. Coba Farhan. Nah, itu tadi udah kamu ganti namanya jadi sport salary. Ini aku kirim employment.
Oke. Hour sama dengan END input. Nah, nanti di sini dikasih salary ya. Jadi di sini kasih salary sama dengan, di sini juga kasih salary sama dengan. Nah, di situ kasih salary sama dengan sebelumnya kasih salary sama dengan dulu. Salary sama dengan, bisa nggak Jaka? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Tadi Tadi salahnya salah di job ini harusnya nggak INT. oh, oke, iya benar. Oke, oke. Oke. Masuk ya. Oke, habis itu Oke, habis itu terakhir bikin printnya. Oke, aku akan jelasin Keisha ya. Oke, halo Keisha, bisa dengar suaraku? Bisa Kak? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada berapa function nih Keisha dalam satu modul nih? Ada 3. 3 function. Ini kan peraturan olahraga ya. Yang satu peraturan apa? Function pertama peraturan buat apa nih? Sepak bola. Kedua peraturan buat hoki. Ketiga peraturan buat sprint atau lari cepat. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah kita save dulu modulsnya. Katakanlah sport rules atau peraturan olahraga sampai tulisannya modul save. Habis itu kita hafalin nih namanya atau kamu foto aja. Biasanya aku screenshot di sini. Ini aku screenshot. Nah, aku screenshot gini, terus aku buka screenshotannya gini. Nah, ini akan berguna ya guys ya. Buat kita nanti akan nulis. Jadi kita akan hafalin ininya. Ini kita akan tulis print football, print hockey, sama print sprint. Sampai sini masuk? Masih bingung. Oke, masih bingung. Jadi ini tuh sebenarnya kamu nggak ngapa-ngapain. Ini udah ada ya. Aku klik start from beginning ini, dia udah ada. Ini namanya satu banyak ini adalah modul. Modul ini terdiri dari beberapa function. Dan kebetulan di sini ada 3 function. Football, hoki, sama sprint. Gitu sih. Oke, sampai sini masuk ya. Masuk? Masuk nggak? Masuk. Masuk. Habis itu, supaya ini bisa digunakan, kita harus save. Namanya sport modules. Oke. Sorry, sport rules. Sport rules. Oke, gitu ya. Oke, kita save dengan nama sport rules. Nah, sesudah itu kita akan gunakan modul ini di level selanjutnya, Asia. Oke ya. Nah, level selanjutnya ini apa? Kita akan membuat program. Kalau kamu pencet angka 1. Nah, kamu pencet angka 1 nih. Kamu pencet angka 1 gini, kamu enter. Dia akan muncul peraturan olahraga, peraturan sepak bola. Kalau kamu pencet angka 2, dia akan muncul peraturan hoki. Kalau kamu pencet angka 3, dia akan muncul peraturan sprint. Nah, peraturan-peraturan ini dari mana sih? Kok di aku layarnya nggak muncul ya? Hah? Nggak muncul? Coba aku share screen ulang. Gini? Muncul nggak? Yang muncul layarnya siapa? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Coba aku stop share screen punya Jaka sama Farhan dulu deh. Nah ini, udah muncul? Nah, muncul. Nah, kalau yang tadi sini muncul nggak ini? Ini muncul Nah, ya? baru muncul. Enggak, tadi nggak muncul. Oke.
Ini tadi ada berapa function nih di sini? Ada 3 ya. Ada 3. 3 ini yang satu adalah peraturan sepak bola. Kedua adalah peraturan hoki. Ketiga adalah peraturan sprint. Nah, gitu. Kita simpan dulu modul ini. Kita pakai yang namanya sport rules atau peraturan olahraga di sini. Jadi modulnya kita juga yang bikin. Enggak, ini udah ada dari sononya nih. Oh, alah. Ini aku riset, dia udah ada dari sononya. Jadi ini udah ada. Habis itu kita udah save dengan nama sport rules. Nah, yang harus kita lakuin adalah kita hafalin function-functionnya ini. Print football, print hockey, sama print sprint. Karena kita akan panggil nih function-functionnya. Oke, sampai sini masuk. Masuk. Habis itu nomor 4. Nah, ini kita menghubungkan program tadi. Karena kalau kita pencet angka 1, dia akan muncul peraturan sepak bola. Kalau aku pencet angka 2, dia akan muncul peraturan hoki. Kalau aku pencet angka 3, dia akan muncul peraturan sprint gitu. Nah, ini dari mana sih peraturan-peraturan ini? Kok bisa ada peraturan? Dari modul yang tadi. Dari modul yang tadi. Good. Nah, berarti kita harus menghubungkan kan antara yang program ini dan modul yang tadi. Kita reset dulu ya. Nah, gini ya guys ya. Kita reset dulu. Kita hubungkan modul dulu. Yang pertama, connect the module from previous class. Berarti kita import nama modul sport rules. Sampai sini masuk ya. Oke. Nah, habis itu ketika kita pencet kata off, sebelum kita pencet kata off, program itu akan mengulang. Berarti kita pakai yang namanya while. While answer sama dengan tanda seru sama dengan off titik 2. Nah, ini program ini akan mengulang. Nah, habis itu kita bikin if. Ketika kita pencet angka 1, maka ketika pencet angka 1 keluarnya akan apa? Football. Berarti if sama dengan if answer sama dengan angka 1, dia akan keluar modul football. Atau dia akan menjawab sport rules, ini nama modul, titik nama functionnya tadi. Nama functionnya tadi apa yang awal? Ini print football. Print football. Print underscore football, kurung buka kurung tutup. Kalau aku pencet angka 1, dia akan keluar football. Nah, yang lain juga sama. Kalau aku pencet angka 2, dia akan keluar apa? Nah, ini aku pencet angka 2, berarti kan elif kan. Aku pencet angka 2, dia akan keluar print hockey. Hockey. Nah, referensinya dari mana? Dari sini. Kalau aku pencet angka 2, dia akan keluar tentang hoki. Kalau aku pencet angka 3, dia akan keluar tentang sprint. Akan keluar sprint. Gitu ya. Nah, ini akan keluar tentang sprint. Oke, habis itu supaya nggak jadi infinity loop, ini aku copy, pindah ke bawah sendiri. Oke, udah gitu aja guys ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jangan lupa ini ditulis ya. Sport rules ini adalah nama modul. Habis itu titik ini baru functionnya yang ditulis. Gitu ya. Kita coba. Angka 1 dia akan keluar football. Angka 2 hoki. Angka 3 dia akan keluar sprint. Kalau kita pencet off, selesai. Oke, gitu aja guys ya. Silahkan dikerjakan ininya
Oke teman-teman, Jaka sama Farhan, yuk kita kerjakan proyek yuk. Atau ini nanti mau kerjakan di rumah juga nggak apa-apa, Keisha. Kita kerjakan proyek aja bareng-bareng. Oke, semuanya lihat layarku dulu ya. Kerjain apa kak? Kerjain di rumah aja nggak apa-apa yang ini. Nanti sambil lihat video yang aku kirim ini ya. Oh, Oke, kita akan ngerjain proyek aja. oke. Oke teman-teman, ini kan di sini sebenarnya ada proyek bebas nih. Advanced Training Program, sama di sini ada kontes blog. Nah, ini kita harus buat proyek bebas. Ini kan. Nah, ini kalian centang-centang aja, next aja. Ini juga next aja, aku kasih jawabannya nanti. Ini jawabannya text is generate, sama yang ini jawabannya kayak gini. Nah, ini nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah ini teman-teman. Kita di sini akan membuat proyek di laboratori ini. Nah, ini kita akan membuat proyek Python. Proyek Python ini bebas. Kamu kasih nama hackathon, terus nama kamu aja. Hackathon, terus misalnya nama aku Galang 00. Nah, ini kalian ketik hackathon nama kamu underscore nama kamu, gitu aja. Nah, kita akan membuat proyek. Proyek ini bebas. Aku akan kasih referensi ya di dalam proyek ini dari video YouTube yang aku akan kirim di kelas. Kak, tadi nomor 1 jawabannya apa? Wait, nanti aku akan kirim ya habis Oke. ini. Oke, ini aku akan kirim di sini deh. Ini adalah program kasir. Terus di sini adalah program rumus bangun datar. Nah, ini ya, ada dua proyek di sini. Ada program kasir sama program rumus bangun datar. Nanti kalian coba aja. Kalau yang lebih mudah itu yang program rumus bangun datar. Jadi sambil lihat video, sambil ngerjakan di sini. Nanti ini udah aku ajarin semua. Tinggal diimplementasiin aja. Atau kalian lihat hasil akhirnya dari video, lalu diimplementasiin di laboratori, create project Python, terus ini tadi ya. Gitu aja sih teman-teman. Paham nggak? Atau kalau kalian punya ide sendiri membuat proyek, itu juga bebas, terserah juga. Nah, kita pada intinya kita akan membuat proyek. Proyeknya bebas gitu, dan waktunya sekitar 20 menit lah dari sekarang, 20-25 menit. Oke, gitu aja. Nanti kalaupun proyeknya nggak selesai juga nggak apa-apa, bisa dilanjutkan di rumah. Oke, aku akan kasih jawabannya yang ini ya. The advanced program yang kontes blok ini advanced program ini tinggal dicentang-centang aja ya. Yang kontes blok ini jawabannya yang awal text is generate. Kalian jawab dulu. Text is generate. Text is generate. Habis itu yang nomor 2 ini aku akan kirim. Ini emang soalnya udah nggak masuk akal sih. Emang nggak masuk akal tuh udah emang sulit banget. Ini aku kirim di Zoom yang nomor 2. Itu nomor 2. Nomor 3 aku juga udah akan kirim juga di Zoom yang bintang pertama.
Terus yang bintang kedua aku juga akan kirim. Kita udah fokus ke proyek yang aku kirim tutorialnya aja. Nah, matematika Fibonacci kalian pakai Python. Nah, ini emang sesulit itu ya. Jadi kita nggak usah kerjain. Yang nomor satunya apa, Kak? Yang itu nomor satunya itu ini text is generate. Yang konteks block kan text is generate. Oh ya, oke, Kak. Oke. Nomor 2 bintang sama yang bintang ini udah aku kirim. Oke, habis itu nanti langsung buka videonya ya. Ya aku kirim, nanti kalian langsung kerjain aja. Oke, gitu aja. Yang geolocation itu yang nomor 2, yang faktorial adalah yang nomor 3, yang Fibonacci itu adalah yang nomor bintang kedua. Oke, silahkan share screen teman-teman. Oke, habis ini silahkan share screen. Nah, oke, buka YouTube itu aja. Kalian kerjakan di laboratori ya. Di laboratori kalian kerjakan. Kalau kalian punya ide yang lebih keren juga it's okay. Kalau kalian mau punya ide yang lebih keren, create project Python. Oke. Nah, itu bebas kasih nama hackathon gitu aja atau kasih nama kasir gitu aja juga boleh. Oke, Farhan, Keisha boleh share screen? Sampai mana? Bentar, Kak, aku masih yang tadi. Oke, boleh. Nanti tanyain aja. Kak, yang nomor yang bintang-bintang itu tuh nomor 6 gimana? Bintang-bintang nomor? Yang bintang-bintang kayak yang creating model. Coba lihat, Farhan. Boleh share screen dulu? Aku kirim di chat Zoom sih tadi. Coba lihat. Oh, ini. Ini aku udah sih. Coba ya. Nih. White. Jadi kita di lab tadi suruh ngapain? Suruh di laboratori buka Python. Terus habis itu bikin ini. Kita masih tahu enak apa enggak jadi nggak tahu. Wait. Bikin itu proyek yang aku salah satu dari video yang aku kirim tadi. Nah, ini dulu Jaka. Wait, aku akan share screen dulu ya. Nah, di sini ini aku akan membuat, ini kamu screenshot dulu aja nggak apa-apa deh. Silahkan kamu foto atau screenshot dulu. Ini aku kasih nama sel aja. Oh, udah already exist. Berarti aku nama sel 1. Nah, aku kasih nama sel 1 ya. Ini.
Ini untuk menghitung tiket. Habis itu aku pakai yang ini, import cell 1, terus ini yes, cell 1, yes. Nah, udah gitu doang. Yes. Nah, oke. Off. Oke, gitu doang. Gitu ya aja kak. Sebenarnya ini nggak usah dikerjain sih, cuma nggak apa-apa kalau mau dikerjain. Kita kerjain aja yang proyek tadi sama kontes blok ini. Kamu kerjain ini 1, 2 sama bintang 2 ini. Aku jawabannya udah kirim semua. Oke. Tadi sempet screenshot nggak Farhan? Sempet screenshot nggak? Enggak. Oke, aku kirim aja deh ke WA kamu ya. Cuma nanti dikerjakan di rumah aja. Yang kontes blog udah belum? Kamu? Yang ini kontes blog. Oh, belum. Oke, ini dikerjain dulu aja. Ini text is generate. Keisha bingung nggak ngerjainnya? Oke. Nomor 1 udah text is generate. Udah ya. Terus nomor 2, 3 sama 4 lihat di chat Zoom. Gitu ya. Gitu ya Farhan. Halo Keisha. Keisha mana ya? Oke, udah Farhan. Yang 1, 2, 3, 4. Terus yang tadi, yang kamu tanyain tadi aku kirim di WA kamu ya. Oke, udah aku kirim WA kamu.
Oke, Farhan, sampai mana? Udah? Coba share screen dulu, Farhan. Nggak tahu kenapa ya, Python Pro ini sulit ya, teman-teman ya. Sulit nggak? Oke. Oh, baru ngerjain yang itu. Oke. Oke.
Oke, kamu ngerjain sampai mana Farhan? Oke teman-teman, kita balik ke kelas dulu yuk. Aku stop share screen kalian ya. Oke, gimana teman-teman? Python Pro kali ini tuh kayak udah mulai susah gitu ya? Iya nggak sih? Iya kak. Iya bener, aku juga lihat materinya, wow ini udah ke ini sih, bener-bener levelnya pro sih, ke kayak yang aku ajar di, kayak yang aku lakuin di kerjaanku sehari-hari juga gitu loh. Tapi gitu sih, tapi tetap bisa menurutku challenging. Kalian explore lagi di rumah aja, nanti kalau ada kayak apa yang perlu ditanyakan, kalian chat aku aja gitu, ke personal chat gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum aku tutup? Yang proyek nanti diselesaikan ya. Iya kak. Oke, yang proyek diselesaikan, nanti kita akan explore lagi. Oke gitu teman-teman, kita jumpa lagi minggu depan. Selamat buka puasa juga. Dadah. Makasih kak.